Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bumi ini luas, sangat luas. Ya, meskipun teknologi kita semakin canggih, nyatanya masih ada aja ya tempat-tempat yang tetap nggak terjamah. Entah terlalu ekstrim, terlalu terpencil, atau terlalu berbahaya untuk didekati manusia. Dan setiap usaha untuk masuk ke sana pasti selalu diiringi sama resiko deh. Udah penasaran? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa tempat yang tampaknya diciptakan untuk tetap menjadi sebuah misteri. Nomor 10. Surtsey. Dari semua pulau yang ada di dunia, pulau vulkanik bernama Surtsey bisa dibilang adalah pulau termuda yang ada di bumi. Soalnya, usia pulau ini sendiri baru 62 tahun atau lebih tepatnya muncul pada tanggal 14 November 1963. Sejak awal, pemerintah Islandia langsung melarang kunjungan umum ke Surtsey ini supaya pulaunya tuh tetap bersih dari gangguan manusia dan bisa menjadi laboratorium alami untuk para ilmuwan meneliti bagaimana tumbuhan, hewan, dan juga tanah baru mulai berkembang tanpa campur tangan manusia sama sekali. Pokoknya hanya peneliti khusus yang boleh masuk ke sana, di mana itu pun harus mengikuti aturan ketat dengan tidak membawa tumbuhan, hewan, atau kuman dari luar ya teman-teman. Semua alat yang dibawa pun harus steril dan bahkan sisa makanan pun gak boleh dibuang di sana. Udah gitu, untuk melihat pulau ini aja, orang-orang biasa tuh hanya bisa naik perahu dan melihat dari kejauhan dan gak boleh mendarat atau menyelam di sekitarnya loh. Nomor 9. Pulau Kerguelen. Sepanjang mata memandang yang kalian bisa lihat di Kepulauan Kerguelen, Samudra Hindia ini cuma tanah doang ya guys. Alasannya karena pulau-pulau tersebut nggak punya penduduk asli dan baru setelah ditemukan, akhirnya ada 50-100 ilmuwan yang tinggal di sana setiap tahunnya. Pulau ini pokoknya jauh banget ya di Samudra Hindia bagian selatan sana, di mana letaknya tuh ribuan kilometer dari daratan terdekat seperti Afrika, Australia, atau Antartika. Kalau mau kesini pun, para peneliti hanya bisa pakai transportasi kapal yang perlu ditempuh selama 6 hari dari London loh. Nah, terus bayangin deh, dari tahun ke tahun ternyata cuma ada satu orang yang pernah melintas di atasnya pakai helikopter dan setelah itu tidak pernah ada lagi ya guys. Pokoknya selain letaknya tuh super terpencil, cuaca di Kerguelen juga sangat ekstrim dan tidak bersahabat. Angin kencang, hujan deras, dan suhu yang dingin hampir sepanjang tahun membuat pulau ini benar-benar tidak cocok ya untuk ditinggali manusia biasa. Nomor 8. Kepulauan Pitcairn. Dilihat dari segi ukuran, Kepulauan Pitcairn ini sebenarnya lumayan gede ya guys. Tapi yang bikin pulau di Samudra Pasifik Selatan ini masuk dalam daftar susah untuk didatengin, ternyata gara-gara pulaunya tuh nggak punya landasan udara ataupun pelabuhan besar di sekitarnya. Jadi wisatawan yang mau ke sana perlu terbang ke Mangareva di Polinesia, Prancis, lalu naik kapal selama 30 jam dan nantinya bakal pindah ke perahu kecil pas sudah mau nyampe daratannya ya guys. Di sana pun hanya ada satu desa kecil yang bernama Adamstown. Fasilitasnya juga sederhana, ada gereja, sekolah, kantor pos, dan beberapa rumah aja ya. Ya, listrik aja baru masuk di tahun 2002 guys, dan internet pun sangat terbatas. Pokoknya hidup di Pitcairn ini sangat bergotong royong deh, karena penduduknya tuh kurang dari 50 orang. Satu orang intinya bisa punya banyak tugas ya guys. Misalnya nih jadi perawat, wali kota, dan sekaligus jadi montir. Dan semua acara penting seperti kelahiran atau kematian akan dirayakan bersama-sama ya teman-teman. Nomor 7. Oymyakon. Desa kecil di Rusia ini terkenal sebagai tempat berpenghuni paling dingin di bumi dengan suhunya yang bisa turun sampai minus 71 derajat Celcius di musim dingin. Bayangin aja, semuanya yang ada di sini tuh bisa membeku dalam hitungan menit, mulai dari air, makanan, sampai mobil pun akan susah dinyalakan guys. Udah gitu, setiap malam di sini tuh bisa berdurasi 21 jam ya, gila banget kan? Nah, terus nih, selain suhunya yang super dingin, Oymyakon juga sangat terpencil dan jauh dari kota besar. Gak ada bandara di dekat desa ini, sehingga satu-satunya cara ke sana ya adalah lewat jalan darat yang disebut Road of Bones, di mana jalanannya tuh panjang, licin, dan bisa tertutup salju tebal kapan aja. Perjalanan dari kota terdekat yaitu kota Yakush aja nih bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari tergantung cuacanya ya guys.
Udah gitu, waktu sampai sana, fasilitasnya juga sangat terbatas. Nggak ada hotel mewah, listrik juga seadanya, dan air hangat pun kadang-kadang bisa mati karena cuaca ekstrimnya. Kacau kan? Kok orang-orang di sana pada bata banget ya tinggal di tempat kayak begini? Nomor 6. La Rinconada, Peru. Sebagai pemukiman paling tinggi di dunia, kota La Rinconada di Peru ini ternyata masih ditinggali sama 30.000 orang lebih loh. Padahal, asal kalian tahu, suhu sehari-harinya tuh bisa mencapai 2 derajat Celcius, udaranya tuh juga tipis banget, dan lowongan pekerjaan paling banyak ya hanya sebagai tukang gali tambang doang ya. Pokoknya untuk sampai ke sana, kalian tuh harus melewati jalanan yang curam, tidak beraspal, dan seringkali tertutup salju, sehingga berbahaya banget ya, apalagi buat yang belum terbiasa dengan udara tipis dan juga suhu dingin ekstrim. Namun, selain akses yang sulit, hidup di sini juga sangat berat ya guys, karena kondisi lingkungannya tuh yang begitu ekstrim. Udara di sana juga mengandung oksigen yang hanya setengah dari apa yang ada di permukaan laut, sehingga banyak orang mengalami sakit kepala, pusing, serta penyakit gunung kronis yang bisa berujung pada gagal jantung ataupun kematian. Kota ini juga nggak punya fasilitas dasar seperti air bersih, saluran pembuangan, atau pengelolaan sampah, sehingga penduduknya tuh harus bakar atau ngubur sampah sendiri, dan air minumnya pun tercemar merkuri dari aktivitas penambangan emas. Selain itu, suhunya yang sangat dingin, polusi, dan kemiskinan membuat tempat ini dijuluki sebagai kota tanpa hukum. Ya, karena apa? Karena tingkat kejahatan dan juga kekerasannya tuh mentok banget guys. Kira-kira kenapa ya masih ada orang yang mau tinggal di tempat seberat dan juga sesulit La Rinconada ini? Nomor 5. Veldo Javari. Meskipun dunia ini perkembangannya tuh udah cepet banget, tapi di ujung barat Brazil sana tetap ada suku Javari yang berusaha dilindungi sama pemerintahnya ya guys. Iya, pemerintah Brazil faktanya nih melarang siapapun masuk ke sini tanpa izin khusus agar suku-suku di sana tuh tetap aman dari penyakit dan juga gangguan luar. Wilayah ini juga terletak jauh di dalam hutan hujan Amazon, di mana antara perbatasan Brazil dengan Peru gitu, dan ukurannya tuh sangat luas. Ya, hampir sebesar negara Portugal lah. Udah gitu, di sini tuh tidak ada jalan raya ataupun bandara besar, jadi satu-satunya cara ke sini itu lewat sungai yang panjang dan juga berliku-liku. Atau kalau nggak pakai pesawat kecil, ya hanya bisa mendarat di lapangan rumput doang ya guys. Nah, perjalanan ke sana pun bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu nih ya. Pokoknya tergantung cuaca dan juga kondisi sungainya deh. Nomor 4. Tristan da Cunha. Pulau kecil ini adalah bagian dari wilayah Inggris, tapi jaraknya tuh lebih dari 2.400 km dari daratan terdekat di Afrika dan hampir 3.000 km dari Amerika Selatan. Gak ada bandara di Tristan da Cunha ya guys. Jadi satu-satunya cara untuk sampai ke sana itu adalah dengan naik kapal laut dari Afrika Selatan yang hanya berangkat beberapa kali dalam setahun, dan juga perjalanan lautnya tuh bisa memakan waktu sekitar 1 minggu. Selain akses yang super sulit, cuaca di sekitar Tristan da Cunha ini juga buruk banget guys, dengan angin kencang, ombak besar, dan juga kabut tebal yang bisa bikin perjalanan laut pun jadi berbahaya. Di pulau ini juga hanya ada satu desa kecil bernama Edinburgh of the Seven Seas dengan penduduk sekitar 250 orang aja ya. Fasilitas di sana pun sangat terbatas, nggak ada hotel mewah, nggak ada pusat perbelanjaan, atau rumah sakit besar juga, jadi kehidupan di Tristan da Cunha tuh bener-bener sederhana dan juga bergantung pada alam serta kapal pasokan yang datang beberapa kali setahun. Gila banget kan? Nomor 3. The Infinity Portal. Beberapa tahun lalu, gurun di California Timur sempat viral di media sosial gara-gara dianggap terlalu misterius dan juga terlalu futuristic. Lihat deh bentukannya, hitam pekat gitu kan? Bahkan awalnya banyak yang mengira kalau lokasi ini dipakai sama pihak militer Amerika untuk menjadi tempat latihan tembak teman-teman. Nah, masalahnya tuh nggak jauh dari sana. Sebenarnya ada lokasi petroglif kuno terbesar di dunia, di mana punya lebih dari 20.000 ukiran dinding batu yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu dengan menceritakan kehidupan dan juga budaya mereka ya. Dan sayangnya sekarang area ini sudah termasuk wilayah militer dan juga tidak boleh dikunjungi oleh umum. Jadi baik Infinity Portal maupun ukiran kuno itu untuk sementara waktu masih menjadi misteri yang hanya bisa kita dengar ceritanya aja ya teman-teman.
Nomor 2. Gangkar Puensum. Terletak di Butan, gunung yang satu ini ternyata masih perawan karena belum didaki sama manusia loh. Jadi dari sekian banyak gunung di dunia, gunung dengan ketinggian 7.570 meter di atas permukaan laut ini katanya selalu gagal ya untuk didaki. Udah gitu, pemerintah Butan pun melarang pendakian ke gunung-gunung yang lebih tinggi dari 6.000 meter sejak tahun 2003 kemarin. Ini semua demi menghormati kepercayaan lokal yang menganggap kalau gunung ini tuh suci dan rumah bagi roh-roh para leluhur. Tapi nih, misalkan dapat izin untuk mendaki ke sana, akses menuju tempat ini juga sangat sulit loh. Lokasinya sendiri berada di tengah pegunungan Himalaya yang penuh dengan jurang curam, salju tebal, dan cuaca ekstrim bisa berubah dengan sangat cepat. Udah gitu, nggak ada jalur pendakian resmi, nggak ada base camp, dan bahkan nih, peta detailnya pun masih sering diperdebatkan karena wilayahnya tuh sangat terpencil dan juga jarang dijamah manusia. Nomor 1. Gunung Erebus. Menjadi gunung berapi paling aktif di Antartika, Gunung Erebus ini sebenarnya aku bilang agak unik ya, karena ngeluarin lavanya tuh dalam bentuk es seperti ini guys. Gunung ini juga adalah gunung berapi aktif paling selatan di dunia, dengan ketinggian sekitar 3.794 meter, dan selalu dikelilingi oleh es tebal, badai salju, serta suhu yang bisa turun jauh di bawah 0 derajat Celcius ya teman-teman. Untuk sampai ke sana, kalian tuh harus menempuh perjalanan panjang lewat udara atau laut ke Antartika, lalu melanjutkan perjalanan dengan kendaraan khusus melintasi es yang sangat licin dan juga berbahaya. Nah, selain akses yang super sulit, kondisi di sekitar Gunung Erebus juga sangat ekstrim dan tidak ramah ya untuk manusia. Angin kencang, suhu beku, dan perubahan cuaca yang sangat cepat bisa membuat perjalanan ke sana tuh menjadi sangat berbahaya. Di puncak gunung ini juga ada danau lava yang selalu aktif, sehingga hanya ilmuwan atau peneliti khusus aja dengan perlengkapan super lengkap nih yang boleh mendekat untuk melakukan penelitiannya guys. Pokoknya tidak ada jalur pendakian yang biasa deh, terus tidak ada fasilitas umum, dan semua yang datang ke sini tuh harus benar-benar siap menghadapi kondisi alam yang begitu keras ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.